Selamat siang, salve, shalom, assalamualaikum dan salam sehat untuk ibu, bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sari Diana Tapata, nomor induk mahasiswa 1901080010. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dosen yang mengasuh mata kuliah ini adalah Bapak Jacob Aboladaka, SPD MM, dan Ibu Amida, SPD MM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan cara penanganannya. Baru-baru ini di Indonesia digempar dengan berita menyebarnya sebuah virus yang berasal dari Cina. Virus merupakan sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun dan dapat cepat menular ke tubuh manusia dengan berbagai cara. Yang jadi pertanyaannya yaitu apa dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan cara penanganannya. Pandemi Corona atau COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Dan yang ketiga, peningkatan kemiskinan. Kita mulai dari yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil, dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil. Dan yang kedua, peningkatan pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Akibat pandemi COVID-19, pengangguran dan kemiskinan diprediksi mengalami lonjakan. Pandemi COVID-19 atau virus corona ini menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional dan kuartal 2 minus 5,32%. Dari sektor ketenagakerjaan, misalnya berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Cara penanganannya, yang pertama, program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Sejak diberlakukannya masa kenormalan baru atau new normal, masyarakat kian tumbuh ke arah yang positif. Itu bersamaan dengan fundamental dan sentimental perekonomian yang mendapatkan momentum positif. Dan cara penanganannya yang kedua, yaitu
Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN harus dipahami secara tuntas, terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui arah kebijakan pemerintah terkait ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Seperti yang diketahui, COVID-19 tak hanya berdampak pada sosial dan kesehatan, namun juga pada ekonomi nasional bahkan global. Dampaknya mulai terasa pada triwulan 2 tahun 2020 dan terus berlanjut hingga sekarang ini. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Pemulihan ekonomi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan setidaknya 3 target, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Yang ketiga, reset dan transformasi ekonomi. Reset dan transformasi ekonomi menjadi cara yang digunakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi virus corona atau COVID-19. Digitalisasi berbagai sektor ekonomi menjadi strategi utama yang bakal dijalankan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memaparkan yang berjudul Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan reset dan transformasi ekonomi menjadi langkah penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Teknologi pun menjadi peran sangat penting untuk mendukung hal tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom.